Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mohon maaf pertemuan terakhir ini kita belajar via online ya, via daring. Mohon maaf sebelumnya. Ya, insya Allah di pertemuan terakhir ini Ustadz Suwarno ingin menyampaikan hal yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya setelah kita belajar selama satu semester mengenai pengantar filsafat. Ya, kita akan belajar tentang manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah ya, ini tulisnya. Harusnya kehidupan sehari-hari. Nah, ini kehidupan sehari-hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, ini yang pertama adalah filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi. Jadi, ketika ada sesuatu, kita akan melihatnya dari segala macam dimensi ya. Contoh misalkan gini, melihat seseorang itu ada masalah gitu tuh ya. Seseorang itu ada masalah, maka dia kita tidak akan menghakimi, oh anak ini memang dia tidak bisa berkomunikasi gitu tuh ya. Maka kita akan bisa melihat dari segi apa gitu. Pertama, latar belakang dia. Orang itu latar belakangnya seperti apa gitu sebelumnya gitu tuh. Kemudian yang kedua, kita cari pembanding gitu, informasi dari siapa. Oh orang ini mah pemalas, oh orang ini mah gak mau komunikasi, oh orang ini mah apa dan seterusnya. Itu seperti itu tuh. Maka setelah kita simpulkan, oh ternyata nggak seperti itu, bahwa orang ini nih dia tuh satu, dia punya masalah keluarga sehingga dia ada kesulitan dalam berkomunikasi. Yang kedua, oh ternyata orang ini tuh sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik, tetapi dia itu secara komunikasi memang kurang gitu ya. Jadi kekurangannya dia dalam hal menyampaikan bahwa dia telah melaksanakan amanah sesuai dengan tuntutan dia, tetapi dia kekurangannya adalah dalam hal komunikasi. Maka kemudian kalau kita tinjau lagi gitu, apalagi makin kita bisa melihat dari segala macam sisi, maka makin bijak yang bisa kita lakukan. Itu seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi filsafat mengajarkan kita untuk lebih bijak dan melihat dari segala macam segi. Oke. Kemudian yang kedua, ya, manfaat filsafat adalah mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Manfaat belajar filsafat akan membantu memahami diri dan sekeliling dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu tuh ya. Otomatis ya, seorang filosof, orang yang suka berpikir, dia tidak diam saja di suatu tempat. Contoh gini ya, langsung saja ya. Nah, saya mengatakan ini sebagai sebuah filsafat ekonomi. Seorang Abdurrahman bin Auf, dia tidak duduk diam. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau ditawari dengan harta yang banyak oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi, seingat saya. Sa'ad bin Rabi mengatakan, Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 2. Kau pilih yang paling cantik, nanti akan aku ceraikan untuk jadi istrimu. Kemudian aku punya 2 kebun. Ambillah mana yang kau minati, ambil separuhnya. Nanti ambil 1 kebun itu biar aku dapat yang satunya lagi. Nah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa oke, terima kasih saudaraku, aku minta tunjukkan mana pasar. Setelah tunjukkan pasar, maka beliau mulai berdagang, berpikir. Dalam beberapa tahun kemudian beliau menjadi salah seorang paling kaya di Madinah, menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling kaya gitu tuh ya. Iya, sehingga ini orang seperti Abdurrahman bin Auf, dia berarti orang yang seorang filosof ekonomi. Dia nggak mau berpangku tangan, dia nggak mau diam saja, itu tidak ya. Dia tidak, maka dia dengan itu semuanya, dengan filsafat yang dia miliki, filsafat ekonomi, maka jadilah dia orang yang kaya karena terus bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk kegiatan ekonomi di kota Madinah ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, filsafat mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang. Hal ini akan membuat kita tidak begitu saja menerima segala sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui maksud dari pemberian yang kita terima. Gini, ini yang pernah saya sampaikan. Jadi gini teman-teman sekalian,
ketika kita mendengarkan sebuah kisah, maka kita bisa mengetahui apa yang ada di balik kisah itu. Contoh misalkan, seseorang, misalkan gini, antum udah menjadi seorang atasan ya, atau seorang pimpinan pegawai gitu ya. Nah, salah seorang pegawai antum tuh ngomong gitu, menyatakan bahwa saya tuh sudah saya suka membersihkan ini tanpa disuruh, saya suka membersihkan ini tanpa disuruh, sama disuruh gitu. Saya tahu tuh kesalahan ini di mana, di mana, di mana gitu tuh. Saya tahu ini nih. Maka ente bisa berpikir, antum bisa berpikir bahwa oh orang ini tuh satu, bisa jadi gitu tuh ya. Dia menduga bahwa atasannya itu melihat dia itu kurang baik dalam bekerja, maka dia menyampaikan bahwa kerjaan saya itu selain yang saya kerjakan, saya ngerjakan yang lain loh, itu satu. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa saya punya keahlian di bidang yang selain yang saya kerjakan gitu tuh. Kemudian yang ketiga, saya tuh punya kepedulian besar loh, bahwa hal-hal yang tidak diketahui banyak orang saya udah tahu. Dan menurut saya solusinya apa? Ini harus ditanggulangi seperti ini gitu. Bukan hanya iya, tapi tanpa kita berpikir latar belakang kenapa orang itu menyampaikan itu, apa tujuannya gitu loh teman-teman. Jadi sehingga nantinya kita ketika ada informasi apapun dari orang, kita bukan hanya mendengar informasi itu seperti ini, itu tidak, tapi kita tahu apa yang ada di balik itu, apa tujuan orang itu menyampaikan itu. Itu kira-kira. Oke? Walau alam ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Wah, ini saya kebanyakan ini. Ini manfaat yang keempat, saya tulis yang kelima. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah filsafat membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional, membangun cara berpikir yang lebih luas dan mendalam, integral, koheren, serta dengan sistematis, metodis, kritis, analitis, dan logis. Ya, ini paham ya kita ya, bahwa beberapa hari yang lalu saya kontak, mohon maaf ya, saya nelpon orang tua, kemudian saya ceritakan bahwa alhamdulillah kondisi sehat, cuma anak ya habis muntah-muntah. Orang tua saya mohon maaf ya, yang tidak lulus SD ngasih nasihat kepada saya, dan saya dengarkan baik-baik. Oh, kalau muntah-muntah atau mencret itu makan ini aja, daun jambu gitu tuh, daun jambu nggak usah dipetik, dimakan di pohonnya gitu tuh, sama uyah apa, garam. Kemudian yang kedua, ibu saya ngasih masukan, kalau badannya panas itu ngambil daun tawa. Di sini nggak ada ya daun tawa, di Jawa ada namanya daun tawa. Ngambil kemudian taruh di air, ngambil garam pakai 2 jari sedapatnya, nanti ini kemudian ini. Oke lah, itu bisa jadi iya. Nanti kalau kita teliti secara ilmiah, daun ini ketika direaksikan dengan air, nanti ada kandungan apa, bisa diteliti di lab kandungannya apa, bisa menurunkan panas. Tetapi maksudnya ngambil 2 jari sedapatnya. Dan saya masih ingat, misalkan dulu itu kita suka ada apa ya, kalau panas dalam atau radang tenggorokan gitu, kalau di Jawa itu namanya led-leden gitu teman-teman. Katanya ini obatnya itu adalah ngambil minum air bak, kalau bukan air bak, air jembangan ya. Ente tahu nggak jembangan? Itu seperti wadah air di dapur. Nah, jalannya jalan mundur, jalan jongkok tapi jalan mundur ke belakang. Itu kemudian apa? Ngambil pakai gayung, tapi jangan ngadep ke itunya, jangan menghadap ke jembangannya, ke wadah airnya. Ngambil kemudian diminum gitu tuh. Apa manfaatnya jalan mundur pakai jongkok segala macam, itu kan nggak rasional kan? Enggak. Nah, yang kayak gitu tuh filsafat itu nggak mengenal yang kayak gitu tuh, kalau nggak disertai dengan bukti otentik ilmiah, gitu ya. Oke. Atau misalkan gini, orang melihat oh daun itu udah mulai kuning gitu ya. 2 hari lagi daun ini misalkan masih hijaunya hijau tua. Kemudian apa? Apa ya? Daun ini kira-kira 8 hari lagi akan jatuh, dan benar 8 hari jatuh. Ternyata apa? Daun itu kemudian apa? Memang ujungnya udah mulai kuning. Orang itu tuh sudah tahu kalau titik kuningnya ada 3 misalkan, besoknya ada 3 lagi, nah, dalam misalkan ini ya, saya bukan ahli ini. Misalkan 8 hari itu nanti ada 24 titik kuning yang semuanya nanti akan udah menyebar. Daun itu benar-benar menguning, dan puncaknya menguning nanti akan jatuh gitu tuh daun itu tuh. Nah, itu berarti dia sudah bisa menghitung titik-titik kecil yang nggak bisa
diprediksi orang yang nggak bisa dilihat dengan oleh orang biasa karena dia terlalu teliti gitu tuh ya. Nah, itu bisa jadi ilmiah gitu ya, bukan hanya tentang apa namanya kekuatan batin bukan, tetapi dia bisa menghitung gitu tuh ya. Perkiraannya 8 hari sekian 8 hari sekian jam ini akan jatuh dan benar. Oke, jadi berpikirnya ilmiah, sistematis. Selanjutnya, filsafat membantu menjadi diri sendiri lewat cara berpikir yang sistematis, holistik, dan radikal yang diajarkan tanpa pengaruh oleh pendapat dan pandangan umum. Pendapat radikal ini adalah pendapat yang mendalam ya, yang sampai ke akarnya. Jadi teman-teman kalau suka berpikir nanti adalah menjadi pribadi yang sulit dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi nggak mudah dipengaruhi orang lain. Dia akan mandiri, bisa tahu apa, menjadi diri sendiri gitu tuh ya. Punya tujuan itu nggak terpengaruh orang lain karena dia bisa berpikir untuk menatap masa depannya gitu tuh. Dia nggak dipengaruhi oleh siapapun gitu tuh. Mau mendalami ilmu apa itu juga iya karena dia berpikir ini masa depan tantangannya ini, saya butuh ilmu ini dan saya akan mendalami ini gitu tuh. Jadi dia tahu gitu hitung-hitungannya. Oke, jadi dia tidak dipengaruhi orang lain. Kemudian yang selanjutnya terakhir ini saya hanya nuliskan 6 ya, cuma saya salah tulis 7 di sininya. Filsafat dengan sifatnya sebagai pembebas. Jadi manfaat filsafat akan mendobrak pola pikir yang terganggu tradisi mistis dan dogma yang menjadi penjara bagi pikir manusia. Jadi kalau misalkan sebagian kita ada yang suka apa namanya, yang tadinya berpikirnya ngikutin adat-adat atau yang terbelenggu jangan apa gitu tuh dan seterusnya nanti itu kan didobrak karena apa itu tidak ilmiah buktinya mana maka itu seperti itu tuh ketahuilah hanya dengan berpikir ilmiah kita bisa maju orang kaya itu karena mereka berpikirnya ilmiah. Coba orang yang percaya kepada dukun, mana ada orang yang paling kaya di Indonesia, apakah dia seorang paranormal? Bukan. Harusnya kalau orang yang bisa menggandakan uang paranormal itu, kalau benar dia menjadi salah seorang 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi nyatanya yang menjadi 10 orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang berpikir rasional. Tahu tentang perbankan, tahu tentang akuntansi, tahu tentang manajemen. Ari Dukun kan nggak ngerti manajemen, makanya dia nggak jadi orang 10 kaya ter-Indonesia. Paling 10 orang paling berbohong di Indonesia. Gitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.